Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Nurfaida Mumtahanah SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dengan didampingi oleh Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Sultan Naim MPD, dan Ibu pengajar praktek Ibu Sri Handayani SPD. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang aksi nyata. Pada era zaman sekarang ini, kemajuan teknologi sangat pesat dan cepat sekali menyebar kepada masyarakat, terutama kaula muda serta anak-anak. Kemajuan teknologi ini sangat banyak manfaatnya, terutama dalam membantu meringankan pekerjaan manusia yang berhubungan dengan jarak dan waktu. Informasi apapun bisa dikerjakan dan didapatkan tanpa harus keluar dari rumah. Cukup dengan menggunakan ponsel maupun laptop yang terhubung dengan jaringan. Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu lunturnya nilai karakter pada anak. Antara lain, kurang tanggap dengan lingkungan sekitar, hilangnya rasa empati pada orang lain, serta lupa terhadap sopan santun, mengabaikan peraturan, dan lain sebagainya. Tujuan dari aksi nyata ini menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak untuk melakukan pembiasaan budaya positif baik di rumah maupun di sekolah, menumbuhkan tanggung jawab, saling menghargai, toleransi, rasa inisiatif yang tinggi. Tolak ukurnya adalah mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diyakininya. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan guru, murid, serta alat pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah yang berkaitan dengan aksi nyata yang saya lakukan, mensosialisasikan kepada rekan guru, membuat kesepakatan kelas, serta menumbuhkan kebiasaan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semuanya senantiasa dalam nikmatnya. Salawat serta salam tetaplah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mau dan mampu mencontoh suri teladan dari beliau baik dalam kehidupan dan penghidupan kita. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Islam Ar-Rahman Ibunda Hajah Siti Nurjana SPD, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan TK Islam Ar-Rahman, alhamdulillah hari ini Kamis 18 Januari 2023 kita dapat berkumpul bersama dalam rangka aksi nyata sosialisasi modul budaya positif oleh calon guru penggerak dari TK Islam Ar-Rahman. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala Sekolah TK Islam Ar-Rahman Ibunda Hajah Siti Nurjana SPD. Acara yang ketiga sosialisasi modul budaya positif oleh calon guru penggerak. Marilah Bapak Ibu, acara pada siang hari ini kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Untuk acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Islam Ar-Rahman Ibunda Hajah Siti Nurjana SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sebelum saya mengenai apa yang mau saya sampaikan, kita pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini calon guru penggerak bisa bertemu bertatap muka dalam rangka aksi nyata sosialisasi modul budaya positif. Semoga apa yang hari ini nanti kita laksanakan bisa membawa berkah manfaat untuk kita semuanya. Ibu-ibu, sebelum saya berbicara, sebaiknya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, bahwa guru harus mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, nomor 2 kompetensi kepribadian, nomor 3 kompetensi profesional, nomor 4 adalah kompetensi sosial. Apa itu kompetensi pedagogik? Ini Bapak Ibu, sebagai pendidik kita wajib bisa mengelola pembelajaran siswa dan mengembangkan kecerdasan siswa, seperti memahami karakter siswa, menguasai dasar pembelajaran mengajar, memahami cara dan kesulitan belajar, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik. Nomor 2 yang harus dan wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi kepribadian. Apa itu kompetensi kepribadian? Yaitu kemampuan yang mantap, stabil, arif, berwibawa serta membawa peserta didik yang berakhlak mulia. Nomor 3 yaitu kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru, menguasai materi pembelajaran serta menguasai materi pembelajaran secara mendalam, sehingga pendidik dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, seperti menguasai materi ajar dalam kurikulum, menguasai dasar-dasar materi seperti kegiatan ekstrakurikuler atau tercapai tujuan untuk pendidikan siswa, serta mampu memperbaiki kegiatan pembelajaran melalui PTK atau penilaian tindakan kelas. Nomor 4 yang wajib dimiliki guru adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik sebagai
bagian dari masyarakat untuk melakukan komunikasi secara objektif kepada peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, serta orang tua peserta didik dan masyarakat. Demikian ibu-ibu, 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh semua pendidik. Hukum yang berdoain tidak boleh setengah-setengah dan harus kita wajib dengan apa yang telah kami sebutkan tadi. Demikianlah guru-guru kami yang termotivasi ikut bergabung dalam calon guru penggerak, yaitu tujuannya untuk menjadi guru penggerak agar mencapai harapan pemerintah untuk mencapai standar pendidikan nasional. Dengan bergabung menjadi guru penggerak, insya Allah guru-guru akan lebih berpotensi yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin dan berimbas kepada pendidik yang lain di lembaga kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan bergabungnya para guru penggerak akan menjadi sekolah ini lebih tertata, lebih maju, dan lebih bisa diharapkan oleh pemerintah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada pengelola acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Siti Nurjana SPD, Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini bisa berkumpul di acara aksi nyata kami, yaitu sosialisasi budaya positif modul 1.4. Salam serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah Ibu Bapak ketahui bahwasanya kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, khususnya dari TK Islam Ar-Rahman. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan aksi nyata kami di modul 1.4, yaitu budaya positif, yaitu melakukan sosialisasi modul yang telah kami pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya kami bertiga sudah melakukan atau sudah melalui proses pendidikan program guru penggerak dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, kami sudah menyelesaikan 1 modul, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengurangi ketegangan, marilah kita bertepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Coba tepuk pagi. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam tidak bertemu atau setengah ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Terima kasih, berarti Bapak Ibu sudah fokus dan sudah siap mengikuti kegiatan kami di siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi penerbang budaya positif di lingkup sekolah TK Islam Ar-Rahman kami sudah melalui di modul 1. Untuk itu modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. 4 submodul tersebut 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah ke budaya positif 1.4, sedikit kami mengulas tentang modul 1.1 karena dasar dari calon guru penggerak sebelum melangkah ke berikutnya harus mengetahui dulu, harus dilandasi
mengetahui filosofi apa yang diterapkan, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara, di mana menurut pengertian umum berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan, bahwa pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara dalam terkait dengan filosofi ini mengelaborasi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang terkait dalam tumbuhnya anak-anak, di mana kodrat alam yaitu lingkungan tempat peserta didik itu berada dengan kondisi alam geografis. Contohnya, kalau anak yang tumbuh kembang lahir bertempat tinggal di pantai, tentunya akan berbeda dengan anak yang lahir tumbuh berkembang di pegunungan. Untuk itu sebagai guru kita juga harus memperhatikan kodrat alam anak tersebut. Misalnya kalau di pantai, guru harus tahu bahwa di pantai itu kodrat alamnya anak-anak adalah mata pelajaran mencari ikan. Untuk itu anak-anak akan diberi pelajaran untuk mengasinkan atau mengawetkan ikan. Demikian pula yang ada di pegunungan, dia akan tumbuh dengan mata pencaharian seperti menanam sayur dan buah-buahan. Untuk itu dia akan lebih baik jika dibekali dengan materi tentang bagaimana cara mengawetkan buah dan cara menanam sayur. Begitu pula dengan kodrat zaman. Bapak Ibu guru tentunya sudah tahu semuanya bahwa sekarang ini adalah era digitalisasi, di mana anak-anak sekarang walaupun anak TK, PAUD sudah memegang HP. Untuk itu kita sebagai guru juga harus tanggap terhadap era digitalisasi. Jadi bagaimana agar anak-anak itu kita bekali dengan sesuatu yang sesuai dengan eranya atau sesuai dengan zamannya, sehingga anak-anak kedepannya akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya di eranya atau di zamannya. Walaupun kita guru sudah jadul, kita ya harus tetap mengikuti eranya anak-anak atau zamannya. Itulah sedikit filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengkolaborasikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya hal tersebut untuk menuntun laku anak-anak, di mana guru itu tugasnya hanya menuntun, memberikan pegangan, memberikan tuntunan, namun tidak menentukan. Jadi dengan tuntunan dan yang benar, dengan tuntunan kepada anak-anak yang benar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, insya Allah anak-anak akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan yang dimaksudkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, menuju ke modul 1.2 yang kami pelajari dari calon guru penggerak, yaitu bahwa seorang calon guru penggerak itu mempunyai nilai-nilai yang harus diamalkan, yang harus diaplikasikan, yang harus ditanam di dalam dirinya masing-masing, yaitu satu, berpihak kepada murid, di mana yang sebelum-sebelumnya saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya itu belum begitu berpihak kepada murid. Tetapi dengan mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di situ ada satu poin yaitu berpihak kepada murid, di mana murid itu adalah kita menghamba kepada murid. Dalam arti semua kegiatan yang kita lakukan, semua pembelajaran yang kita berikan tentu harus berorientasi kepada murid. Jadi tidak kalau yang dulu-dulu saya itu menurut kebutuhan saya sendiri untuk mengejar target saya sendiri. Ternyata hal itu belum dibenarkan menurut nilai dan peran guru penggerak, bahwa saya
contohnya seperti itu, untuk memilih pembelajaran, untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang diminati, sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Mandiri, bahwa calon guru penggerak itu harus mandiri. Mandiri dalam memecahkan masalah, mandiri dalam mengatasi masalah, mandiri dalam menyediakan pembelajaran kepada anak. Kemudian yang ketiga yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu adalah kerjasama, di mana kita sebagai warga sekolah itu tidak melakukan dengan sendiri, tapi kita punya kepala sekolah yang membawahi, punya rekan-rekan sejawat yang bisa kita ajak untuk sharing, dan punya tenaga kependidikan yang bisa mendukung, dan juga punya stakeholder ataupun wali murid yang bisa mendukung pembelajaran sehingga tercapai tujuan pendidikan, terutama tujuan sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah inovatif, di mana calon guru penggerak harus inovatif, belajar untuk menemukan sesuatu yang sangat baru dan baru untuk menunjang pembelajaran anak-anak kita di kelas. Yang kelima adalah reflektif. Reflektif itu luas, bahwa guru penggerak itu harus merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Oh, ternyata yang sudah saya lakukan itu secara apakah ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, maka manfaatnya itulah kita renungkan. Kalau bermanfaat berarti harus kita lanjutkan, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Itulah tujuan refleksi. Kemudian peran, bahwa calon guru penggerak itu mempunyai 5 peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di dalam kelas, pemimpin pembelajaran di dalam sekolah, dan maupun di dalam komunitas-komunitas. Kemudian menjadi coach guru lain, di mana memberi kesempatan guru-guru lain atau teman-teman rekan sejawat yang mempunyai masalah, yang meminta tolong kepada kita bersedia untuk meng-coach sampai dia menemukan titik permasalahan, sampai dia menyelesaikan masalahnya. Kemudian pendorong kolaborasi, bahwa kita itu memang harus berkolaborasi, karena kita itu bersama bergotong royong akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kemudian yang kelima yaitu penggerak komunitas praktisi, di mana kita kalau sudah berada di dalam kelas atau di dalam sekolah sudah memberikan sesuatu, sudah bekerja melakukan sesuatu, maka kita juga harus men-share-kan apa yang kita lakukan itu di dalam komunitas-komunitas praktisi, misalnya seperti BUS atau organisasi-organisasi keguruan, atau mungkin kalau anak-anak mungkin di organisasi pengamat anak-anak PAUD, begitu bisa. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kami mempelajari di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, di mana kami dibekali, diberi kemampuan, diberi pengetahuan untuk belajar membuat visi kelas. Kemudian yang berikutnya juga visi sekolah. Dalam modul 1.3 ini, visi guru penggerak kita diperkenalkan dengan model Bagja atau inquiry apresiasi dengan model Bagja, yaitu B-nya yaitu buat pertanyaan. Misalkan kita membuat visi itu harus merumuskan itu, kita membuat pertanyaan dulu. Apa sih yang kita inginkan dari anak-anak kita? Jadi kita membuat pertanyaan dulu. Ada beberapa pertanyaan yang di situ kita buat poin-poin yang penting untuk membuat visi. Kalau kelas ya visi dalam satu kelas, kalau sekolah ya visi dalam satu sekolah. Tentunya kalau visi dalam satu sekolah, tentunya kita harus melibatkan semua guru dan juga ibu kepala sekolah dan semua stakeholder. Apa yang diinginkan dalam visi yang kita inginkan. Kemudian model yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Dalam mengambil pelajaran ini kita bisa mencontoh atau melihat role model dari pengalaman guru-guru ataupun guru yang lain. Itu siapa yang sudah berhasil untuk melakukan visi seperti visi yang kita ambil tadi, siapa yang sudah berhasil. Nah, itu kita ambil, kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru. Kemudian yang ketiga yaitu gali mimpi. Di dalam gali mimpi ini kita menggali mimpi murid seperti apa kan yang kita inginkan, murid seperti apa kan kita jabarkan, kita gali mimpi kita korek apa saja, kita tulis. Kemudian J yaitu jabarkan rencana. Setelah mimpi yang kita tulis tadi ya
dengan melakukan beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu A, ambil eksekusi. Itu yang terakhir yaitu mengambil eksekusi, atur eksekusi, yaitu mempraktekkan rencana yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk mencapai suatu visi tersebut ada rencana yang sudah kita tata. Rencana itu kita lakukan dan kita plot-plotkan. Misalkan ada rencana bulanan, ada rencana tahunan, ada rencana yang kita capai dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau dan selanjutnya. Itulah pengalaman dari visi guru penggerak. Tentunya dalam membuat visi sekolah maupun visi kelas tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila sudah dimasukkan ke dalam kurikulum merdeka yang sudah disahkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita menuju kepada yang paling penting, yaitu sekarang adalah modul 1.4, yaitu konsep perubahan paradigma stimulus respon. Nah, inilah yang termasuk kami pelajari dalam budaya positif. Tapi sebelumnya tidak tekan dulu, Bu. Boleh tepuk 1, tepuk 2. Terima kasih. Masih fokus. Bapak Ibu, dalam modul 1.4 ini adalah budaya positif sebagai modul akhir, 1.4 sebagai titik terakhir dari modul 1. Dalam modul ini ada beberapa teori. Karena memang di modul 1.4 ini banyak sekali teori, terutama yang paling pertama yaitu konsep perubahan paradigma stimulus respon. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu, di mana stimulus respon itu adalah kondisi kita sebelum menjadi guru penggerak atau sebelum ada teori kontrol. Ada perbedaan di situ. Dimana kalau stimulus respon itu adalah gaya lama kalau menurut saya ya, karena di situ adalah realitas kebutuhan kita sama. Kita terbiasa untuk menyamakan pendapat dia menyamakan apa ya? Terbiasa sesuatu itu sama, tidak menerima perbedaan pendapat. Itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol itu adalah realitas kebutuhan. Kita itu berbeda, masing-masing guru, masing-masing anak, masing-masing orang itu mempunyai kebutuhan, memahami kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang dari stimulus respon itu semua orang melihat hal itu sama. Misalkan kotak itu bentuknya ya kotak, ya sama, semua punya pendapat yang sama. Tapi di teori kontrol itu memberi perbedaan, memberi kesempatan untuk memandang dari sudut pandang masing-masing guru, masing-masing orang. Kemudian yang stimulus respon itu berperilaku mencoba mengubah agar orang berpandangan sama tadi sudah ya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon itu yang bisa mengontrol hanya diri sendiri dan bahkan orang lain mengontrol kita. Jadi kita itu dikendalikan aja sama orang lain. Kalau di teori kontrol kita bisa mengontrol diri kita sendiri sekaligus kita bisa mengontrol orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu bedanya. Kemudian kalau di stimulus respon itu ada pemaksaan. Pemaksaan pada saat terakhir itu ada bujukan, dirayu, dibujuk. Kalau di teori kontrol itu tidak dipaksa. Kalau kita berbeda pendapat tidak dipaksa, tapi berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Intinya kalau ada masalah kita tidak ada menang dan kalah. Kalau ada masalah itu ada model berpikir menang-menang. Atau pernah saya mendengar itu Pak Ketua Yayasan kita pernah itu win-win solution, artinya 50-50. Ya itulah Bapak Ibu di teori konsep perubahan paradigma. Jadi mulai sekarang terutama saya yang calon guru penggerak, kami harus mengarah atau fokus kepada teori kontrol di mana melepaskan sesuatu yang tidak terbiasa menjadi terbiasa. Kemudian selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia, di mana orang itu berperilaku itu ada motivasi, yaitu motivasi eksternal atau ekstrinsik
Dan motivasi internal yaitu intrinsik, di mana kita itu biasa ya Bu, ibu-ibu semuanya, kalau kita itu ya saya sendiri, saya mengaca pada diri sendiri. Kalau melakukan sesuatu misalnya kita itu ikut seminar, kadang-kadang kita itu ikut seminar atau webinar itu kadang-kadang karena paksaan atau karena disuruh oleh ibu kepala sekolah atau karena disuruh oleh organisasi, sehingga itu namanya motivasi eksternal dari luar, atau saya menginginkan sertifikat gitu. Nah itu namanya motivasi eksternal. Nah mulai sekarang kita harus meninggalkan hal tersebut, bahwa teori motivasi perilaku itu ada yang dari internal, yaitu dari motivasi internal dari diri kita sendiri. Misalkan kita kegiatan apa-apa itu karena kita ingin mencapai menjadi manusia insan yang mulia dari dalam diri kita. Jadi kita harus mulai dari dalam diri kita, sehingga kalau ada lem-leman atau ada orang lem atau ada penghargaan, itu adalah bonus dari motivasi intrinsik itu. Demikian pula dengan anak-anak. Jadi kita nanti ketika terjun bisa menularkan kepada anak-anak itu menumbuhkan motivasi internal. Jadi bukan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal biasanya anak-anak itu kalau anak maut memang biasa dengan hadiah dan penghargaan. Tapi lama-lama kalau tidak ada hadiah mereka akan meninggalkannya. Nah, itulah yang sekarang kita pupuk, bahwa kita harus melakukan sesuatu itu dari motivasi internal. Oke, kemudian kita berlanjut kepada teori yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas itu kalau zaman dahulu kita itu menyebutnya yaitu peraturan kelas atau tata tertib kelas atau apapun yang menjadi tata tertib atau peraturan. Nah, kalau tata tertib atau peraturan itu zaman dahulu itu cenderung kepada sesuatu yang harus kita patuhi, tetapi tidak kita lakukan. Jadi harus patuh, tetapi nilai intrinsiknya tadi, internalnya belum ada. Nah, untuk hal ini, dalam hal ini kita menyebutnya sekarang itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh satu warga. Misalkan kalau kelas saya, itu saya yang membuat, ya saya juga terlibat, dan juga anak-anak membuat sendiri keyakinan kelas itu, sehingga anak-anak itu yakin bahwa inilah yang harus kita lakukan. Jadi bukan peraturan yang harus ditempel di tembok kemudian tidak boleh itu, tidak boleh itu, dan kata-katanya dalam membuat keyakinan kelas itu, kalau zaman dahulu kita tidak boleh tidak boleh berlari di dalam kelas. Nah, misalnya itu bisa dialihkan dengan berjalan ketika di dalam kelas. Jadi untuk kalimat-kalimat negatif kita hilangkan dan diusahakan untuk anak sendiri yang memberikan pendapat, sehingga kita memutuskan keyakinan kelas bersama-sama atau kesepakatan kelas bersama anak-anak. Murid-murid pun demikian juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya. Jadi nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut ternyata adalah untuk menjadikan tujuan, yaitu supaya mereka mengatur dirinya dan bisa dengan sendirinya menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh dalam memberikan atau membuat keyakinan di dalam kelas. Nah, ini boleh Bapak Ibu bersani untuk suaranya, tidak bisa masuk. Saya teruskan ya, coba saya teruskan. Nomornya sudah full, tidak bisa apa-apa ini. Boleh saya cepatkan? Ini anak-anak ini bisa kita tanya, kira-kira apa ya anak-anak yang bisa kita lakukan atau yang menjadi keyakinan kelas kita, misalkan di dalam kelas itu ada anak yang, nah ini kita tulis ya, ada yang menyeletuk, membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Di situ bisa ibu guru tulis, karena anak-anak di kelompok ini sebagian sudah bisa membaca, jadi tetap saya tulis
Kemudian setelah kita tulis, kita beri gambar kira-kira yang sesuai dengan nomor yang di itu misalkan tidak boleh tidak boleh berlari dalam kelas, membuang sampah, sayang teman, kemudian berbagai macam bisa kita tulis. Kemudian inilah hasil dari keyakinan kelas, hasil curah pendapat dari anak-anak itu bisa kita tulis, bisa kita beri gambar-gambar sehingga anak-anak itu paham, oh ini loh keyakinan kelas kita itu. Kalau kita mau ngomong harus angkat tangan dulu, kita harus sayang teman, berbagi permainan, merapikan permainan, kemudian membuang sampah di tempat sampah. Demikian tadi, kemudian kita lanjutkan yaitu hasil curah pendapat sudah. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam penerapan keyakinan kelas, kalau zaman dahulu itu ada hukuman ya Ibu. Kalau sekarang itu sudah tidak pantas kita lakukan lagi. Kalau zaman dahulu itu misalkan melanggar peraturan atau keyakinan kelas itu harus dihukum, misalnya terlambat harus berlari atau terlambat harus berdiri di depan papan atau dan sebagainya. Sekarang itu sudah tidak dianjurkan untuk demikian. Karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau sekarang cenderung untuk memberikan konsekuensi. Jadi anak-anak itu paham. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Karena anak dihukum itu, terus kamu tadi misalkan tidak membuang sampah, terus dia dimarahi. Nah itu namanya hukuman dan anak-anak cenderung sakit hati dan berikutnya malah dia tidak akan melakukan hal positif lagi. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan karena kita sudah disiplin itu cenderung dengan marah, dengan hukuman, dengan dan itu sehingga anak itu mau menghubungkan bahwa peraturan itu adalah dengan hukuman. Jadi anak-anak sudah sudah menghubungkan dengan sesuatu yang negatif. Nah, kalau konsekuensi itu lain. Misalkan ada anak terlambat. Kalau ada anak terlambat itu ada kata-kata yang menyebabkan dia itu menginsafi apa yang dia berbuat. Misalkan ada, hai Tuti, kan terlambat hari ini. Ya Bu, saya terlambat. Sekarang sudah jam berapa Tuti? Misalkan gitu ya. Nah, kalau kita keyakinan kelas kita masuk kelas jam berapa Tuti? Misalkan seperti itu. Dia akan mengingatkan, oh iya Bu, kita masuknya itu jam 7. Terus apa yang ingin kamu perbaiki dari perbuatanmu mungkin? Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi tidak hukuman. Oh iya bro, berarti saya besok harus datang lebih pagi dari hari ini. Itulah Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu harus memahami hal ini karena ternyata hukuman itu tidak menguntungkan baik bagi anak-anak maupun bagi Bapak Ibu sendiri. Nah, di dalam keyakinan kelas tadi atau peraturan kelas tentunya ada hal-hal yang melanggar dari anak-anak. Nah, ketika ada anak yang melanggar itu tentunya mereka melakukan itu dengan tujuan. Tujuan itu terdapat di 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, kelima ini jika tidak terpenuhi, maka anak-anak ataupun manusia ataupun orang akan mencari perhatian, berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu, kemudian next ya. Selanjutnya yang materi yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol. Dosen itu berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru ataupun orang tua yaitu dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Sebagai penghukum, 2. Membuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4.
4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, perilaku sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dari kelima posisi kontrol ini, tentunya yang paling nyaman dan paling aman dilakukan dan paling positif yaitu yang kelima, yaitu sebagai manajer, di mana yang sudah saya aturkan tadi bahwa sebagai manajer itu tidak akan menghukum muridnya dan tidak akan membuat muridnya merasa bersalah, dan juga tidak sebagai teman dan juga tidak sebagai pemantau. Nah, selanjutnya, jika ada anak-anak yang terpaksa melakukan kesalahan, maka kita diberi wawasan untuk melakukan restitusi, di mana restitusi itu mengembalikan anak kepada posisi semula sehingga posisinya akan menjadi lebih kuat, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, salah satu video anak yang melakukan kesalahan seperti ini bisa saya percepat, nanti bisa ibu pelajari di video masing-masing, nanti saya kirim ya Bapak Ibu. Contoh restitusi menyelesaikan masalah tanpa hukuman dan tanpa rasa bersalah. Saya cepatkan, ini saya melakukan restitusi dengan murid saya sehingga anak merasa sadar dan besoknya tidak melakukan lagi dengan perasaan yang ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sosialisasi ilmu yang sudah saya dapat, terutama dalam hal budaya positif selama saya mengenyam selama 2 bulan menjadi calon guru Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh Bapak Ibu dan bisa menjadikan landasan kita bersama, terutama mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, untuk memberikan budaya atau untuk membangun budaya positif di sekolah kita tercinta. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly, and in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Nurfaida Mumtahanah SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam modul ini, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata dalam modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam aksi nyata ini, saya akan melaksanakan prakarsa perubahan di mana rancangannya sudah saya unggah di tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah kegiatan pembelajaran yang mewujudkan anak gemar bergotong royong. Berdasarkan kanvas bagja yang telah saya susun di tahap desain atau jabarkan rencana, dari pertanyaan apakah langkah sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan agar siswa gemar melakukan bergotong royong? Terobosan apa yang bisa diciptakan agar siswa gemar melakukan gotong royong? Sebagai jawaban atau tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan program kegiatan yang mampu mendorong sikap gotong royong, menciptakan kegiatan yang langsung menanamkan budaya gotong royong di sekolah secara berkelanjutan dan terus-menerus, seperti kerja kelompok di dalam kelas. Aksi pertama yang saya lakukan adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memaksimalkan siswa belajar dalam kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa saya bagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing berisi atau terdiri dari 5 dan 6 anak. Kelompok ini saya ganti pada setiap pergantian tema atau topik, agar anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya secara bergantian ataupun merata. Dan siswa duduk dalam satu kelompok untuk memudahkan mereka berkoordinasi, bekerja sama, dan berinteraksi terkait kegiatan pembelajaran. Ayo hati-hati kalau menggunting, jangan sampai menggunting kepala ya. Hati-hati. Oke, dalam ya. Kopo sampai kepala. Yang penting kepalanya tidak tergunting, nak. Yuk. Silakan bekerja sama. Aksi nyata yang kedua yaitu membuat jadwal harian, di mana masing-masing kelompok akan bertugas piket pada jadwal masing-masing setiap hari secara bergantian. Aksi yang ketiga yaitu menerapkan kegiatan pembelajaran dalam kelompok pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang saya sesuaikan dengan topik atau tema dan sesuai dengan kegiatan bergotong royong. Pengalaman yang bermakna dan berkesan bagi saya adalah selama kegiatan pembelajaran, semua siswa terstimulasi untuk aktif terlibat dalam kegiatan kelompok. Tumbuh
tumbuh rasa kebersamaan, tanggung jawab, serta kekompakan tanpa memandang latar belakang dan fisik masing-masing anak. Dan yang terpenting adalah anak-anak tampak sangat bahagia. Demikian tadi aksi nyata yang saya lakukan dalam mewujudkan dan menumbuhkan rasa gemar bergotong royong kepada anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Berapa tadi tak masuk, Bu? Ya. Alhamdulillah, selamat untuk Bu Emi, Bu Arin, dan juga Bu Fatma yang telah berhasil melaksanakan sosialisasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang merupakan tugas dari program Guru Penggerak. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami guru-guru sebagai teman sejawat dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan kami dapat mengikuti jejak dan langkah beliau dan juga dapat menerapkan pada pembelajaran di kelas kami demi mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terus semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Alhamdulillah, selamat untuk Bu Emi, Bu Arin, dan Bu Fatma yang telah berhasil melaksanakan sosialisasi penyebaran pemahaman budaya positif untuk dalam memenuhi program Guru Penggerak. Kami guru-guru dan teman sejawat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami dan kami akan mengikuti jejak dan langkah beliau untuk mengikuti budaya positif tersebut, sehingga untuk menciptakan suasana yang positif baik dalam lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah kami, sehingga terwujud kegiatan belajar yang aman, nyaman, dan semoga kegiatan pembelajarannya bermanfaat dan akan membawa kelancaran bagi sekolah kami. Semangat untuk Bu Emi, Bu Arin, dan Bu Fatma terus bergerak dan bergerak untuk maju ke depan demi kesuksesan. Are you ready? Pertanyaannya adalah, apakah kamu
hari ini senang? Senang belajar kelompok hari ini? Kenzi tidak senang, kenapa Ken? Kenapa kok biasa aja? Kenapa? Apa yang membuatmu tidak senang, Kenzi? Oh, alah, berarti kurang lama waktunya ya. Oke, kapan-kapan kita tambah waktunya. Nah, kita belajar bergotong royong hari ini. Apa manfaatnya? Siapa tahu? Apa? Loh, bergotong royong itu manfaatnya apa? Biar nggak lama. Berarti kalau tidak lama itu pekerjaannya semakin ringan apa semakin berat? Semakin ringan lah. Itulah manfaatnya gotong royong pada hari ini. Pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Oke, terima kasih. Besok waktunya piket. Demikian tadi aksi nyata yang saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.